Shalom Elohim Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Allah berfirman ke Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Sebal Hati. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Sebal Hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti di dalamnya ada maksud Tuhan. Namun tidak segalanya pasti menyenangkan, sehingga kita bisa komplain dengan alasan karena kita sudah berdoa dan melakukan bagian kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, dan membuat hati kita ingin memberontak. Namun dalam segala hal kita harus mengendalikan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya gunakan bahasa Paulus, yaitu Rasul Paulus yang dikatakan duri dalam daging, yang Tuhan izinkan supaya dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata, "Barang siapa yang tidak menyangkal diri dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengendalikan diri, sehingga dalam segala hal kita dapat tetap memandang Tuhan, tetap beriman kepada janji-janji Tuhan, dewasa dan berakar dalam Kristus dan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13,
menceritakan kepada kita di mana Abraham melihat kondisi yang berat. Hal kedua anaknya yaitu Ishak dan Ismail. Ia menjadi kesal. Hal ini juga sering terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan, dan melelahkan. Kita menanggapinya dengan sebal hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan jelas mengingatkan Abraham dalam pembacaan kita. Kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-13 dikatakan dan 12. Berbunyi demikian ayat yang ke-12. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama juga Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita untuk hidup jangan selalu sebel hati. Jika hari ini engkau sedang sebel dengan sesuatu, Tuhan perintahkan untuk jangan sebal hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengingatkan kita supaya tidak boleh sebal hati hari ini? Dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa yang saya dapat simpulkan. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh sebal hati hari ini? Karena orang yang sebal hati akan mudah emosi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, awalnya mungkin engkau hanya sebal, belum berkata kasar dan memaki, karena engkau merasa itu manusiawi. Semua orang juga pernah sebel, memang. Kita belum membentak dan memaki. Tetapi kalau sebel hati ini tidak segera dibereskan, ingat baik-baik, maka akhirnya kita akan memaki orang, bahkan bisa lebih jahat dari itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh sebel hati hari ini? Karena orang yang sebel hati akan mudah bersungut-sungut dan akhirnya bisa mengutuk orang lain. Yang ketiga saya dapat simpulkan, mengapa kita harus hidup tidak dalam kendali sebal hati hari ini? Karena orang yang sebal hati akan mudah sakit hati dan dendam. Yang terakhir, mengapa kita tidak boleh sebal hati hari ini? Ingat baik-baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang sebal hati akan mudah terbujuk oleh intimidasi dan pengaruh dari setan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap sebal jangan menjadi jembatan bagi kita untuk memaafkan juga dan tidak memaafkan orang lain. Alkitab jelas berkata jangan sebal hati, belajar bersyukur dan mengendalikan diri. Tuhan akan menolong kita dalam setiap aktivitas hari ini supaya kita jangan hidup dengan sebal hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami sudah membaca merenungkannya, dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bersyukur pada pagi hari ini kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.